Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan sharing tentang kesesatan zaman ini. Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesat itu artinya tidak melalui jalan yang benar atau salah jalan. Dan kita tahu pada zaman ini Bapak Ibu Saudara, melalui medsos, melalui internet dan lain sebagainya, kita melihat bahwa semakin banyak orang-orang yang sesat dan menyesatkan, baik itu menyampaikan pemikiran mereka ataupun mempengaruhi orang lain untuk mengikuti mereka. Bapak Ibu Saudara, kesesatan ini sudah disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa menjelang akhir zaman ini akan banyak kesesatan-kesesatan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membedakan kesesatan ini menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang sesat karena ketidaktahuan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 19 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagi orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya sesat, berdoalah, mintalah kepada Tuhan dan ujilah segala sesuatu. Karena kalau saudara-saudara ada di dalam kesesatan, baik pemikiran, perkataan maupun perbuatan, suatu saat Roh Kudus akan mengingatkan saudara. Saya yakin dan percaya setiap orang yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalamnya, maka Roh Kudus akan terus mengingatkan kita. Orang-orang yang tersesat karena ketidaktahuan, pertobatan dan pengubahan hidup dari pikiran yang salah, dari perkataan yang salah, dari tindakan yang salah yang penuh dengan kesesatan, maka pada zaman kasih karunia ini ada kesempatan untuk bertobat. Dan yang kedua yang parah adalah bahwa kita tersesat karena kita sengaja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yudas 1 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Bapak Ibu Saudara, menarik untuk kita melihat siapa itu Kain. Kain ini adalah saudara dari Habel, dan dia merasa iri hati pada awalnya melihat Habel, persembahannya, mezbahnya, korban bakarannya diterima oleh Tuhan, dan ini membuat sakit hatinya. Dan apa yang terjadi? Kain kemudian membunuh Habel, dan ketika Tuhan bertanya, di mana Habel saudaramu? Maka Kain mengatakan, apakah aku ini orang yang merawat Habel? Kenapa engkau bertanya kepadaku? Kain bukan menyesali dirinya, tetapi Kain malah marah kepada Tuhan. Inilah satu jenis kesesatan yang terjadi pada zaman ini. Sudah jelas kita menyampaikan suatu hal yang tidak benar, tetapi bukannya kita merendahkan diri, meminta maaf dan mohon ampun, tetapi kita malah lebih hebat daripada orang yang menegur kita, ataupun kita tetap mengeraskan hati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yudas menuliskan bahwa dosa Kain ini adalah kesesatan. Dan kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah Bileam. Kita tahu siapa Bileam. Kita tahu bahwa Bileam mengenal bangsa Israel. Bileam tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Tetapi karena uang, maka Bileam bersedia untuk mengutuki bangsa pilihan Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika Bileam sudah menyiapkan diri untuk mengutuki bangsa Israel dari tempat yang tinggi? Apa yang terjadi? Yang keluar bukanlah kutuk, tetapi berkat. Inilah kesesatan yang kedua yang dilakukan dengan sengaja. Sebenarnya Bileam yang sudah tahu siapa bangsa Israel, dan dia sudah ditegur oleh Tuhan untuk tidak mengutuki bangsa umat pilihan Allah.
Tetapi karena pertimbangan-pertimbangan materi, pertimbangan keuangan, maka Bileam mengambil satu keputusan yang salah, yaitu dia bersedia untuk mengutuki bangsa pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada zaman ini ada banyak Bileam-Bileam. Pada zaman ini kita melihat orang membangga-banggakan, orang memamerkan kesesatannya dengan luar biasa. Dan ini suatu saat nanti pasti akan ada pertanggungjawabannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kesesatan inilah yang disebabkan oleh materi. Dan Bileam adalah satu contoh yang jelas bagi kita semua. Dan yang ketiga adalah kesesatan dari Korah. Siapa Korah ini? Korah ini adalah satu pimpinan Bani di dalam Israel. Dan kita tahu bahwa keluarga Korah ini termasuk di dalamnya adalah Korah sendiri. Dia melawan otoritas, dia melawan Musa dan Harun, sehingga Allah murka kepada mereka. Dan akhirnya tanah terbelah dan Bani Korah, keluarga Korah ini masuk ke dalam tanah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah tahu bahwa kita ditempatkan di dalam satu otoritas, tetapi karena hal-hal yang tidak mengenakkan hati kita, hal-hal yang tidak memuaskan hati kita, kita menjadi pemberontak-pemberontak yang melawan tanpa tujuan yang jelas. Pokoknya saya melawan otoritas, pokoknya saya anti kemapanan dan lain sebagainya. Maka saya katakan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dosa Korah itu ada pada kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat 3 contoh ini, mulai dari Kain, Bileam, dan Korah, mereka melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan mereka melakukan hal itu sebagai bagian daripada keputusan mereka untuk memilih bukan jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Maka mereka ada di dalam keadaan salah jalan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada orang-orang seperti ini, pengkhotbah mengatakan di dalam Pengkhotbah 10 ayat yang ke-8, barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipakut ular. Ini artinya Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan dengan sengaja itu tidak berkenan kepada Tuhan, dan itu masuk dalam kategori kesesatan, maka hanya ada satu jalan bagi kita, yaitu kita bertobat. Karena apa yang dikatakan oleh pengkhotbah, kalau kita dengan sengaja menggali lubang dalam kesesatan kita, kalau kita dengan sengaja mendobrak tembok, maka kita akan dipakut oleh ular. Inilah yang terjadi bagi orang-orang yang sesat dan menyesatkan pada zaman ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jangan mengeraskan hati. Karena ketika saudara tahu saudara ada di dalam kesesatan, baik yang tidak disengaja ataupun yang sengaja, hanya ada satu kuncinya, yaitu kita semua bertobat dan berbalik. Karena ini adalah zaman kasih karunia. Kesempatan itu ada bagi saudara, bagi saya, untuk selalu mengkoreksi diri kita. Efesus 5 ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup sudah memuliakan Tuhan? Apakah kita hidup sudah di jalan yang benar? Ataukah kita masih hidup di dalam kesesatan? Kita tidak hanya hidup diri kita sendiri di dalam kesesatan, tetapi kita menjadi penyesat-penyesat pada zaman ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ingatlah bahwa kalau kita tidak memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang terhilang. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebagai ayat penutup saya mau sampaikan Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kalau saudara saat ini menaburkan kesesatan, maka suatu saat saudara akan menuai. Kalau saudara saat ini menaburkan kebenaran, maka suatu saat saudara juga akan menuai. Mana yang saudara pilih? Saya berdoa kita semua memilih agar kita menaburkan kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Maka
maka saudara dan saya akan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati.